tumbuhan tanaman itu sampai dengan nanti di tanaman menghasilkan, durian menghasilkan, buahnya banyak, batangnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi dengan ABY Agro Channel. Saat ini saya akan membahas salah satu topik tanaman yang paling hits pada tahun kemarin dan tahun ini, dan buahnya pun rasanya tuh ada rasa yang hambar, ada rasa dur itu gitu, gimana nyelup ya? manis, ada yang semuanya dimakan, dilahap kalau kondisi perut lapar. Yaitu apa? Tanaman durian. Untuk menghasilkan tanaman durian yang batangnya kokoh, cabangnya itu seimbang, juga cabangnya itu tersusun dengan rapi, tentu diperlukan perawatan ekstra dari dini. Apa itu? Pertama, faktor penanaman, pemupukan. Pertama, yang paling penting adalah saat melakukan pupuk pertama, kita menggunakan merauke fosfat setengah kilogram. Kemudian 2 bulan yang akan datang kita berikan pupuk kembali. Jadi lubang tanam itu harus besar, boleh 40 kali 40 atau 40 50. Dan sebelum kita tanam, berikan kompos dan juga pemberian aplikasi dolomit. Tentu yang mesnya itu 100, kan itu ya, mesnya 100. Jadi setelah kita memberikan itu semua, nanti kita akan melakukan penanaman pupuk dasar, penting tadi adalah setengah kilogram merauke fosfat, kita berikan di lubang tanam. Dan kemudian tahun pertama tentu kita harus melakukan pemupukan, paling bagus adalah setahun 3 kali. Apa yang pupuk digunakan? Merauke fosfat, NPK Mutiara 16 dan juga Karate Plus Boroni. Ada NPK-nya, ada fosfatnya, ada kalsiumnya. Jadi fosfat itu supaya batang ini besar. Tahun kedua pun juga sama, NPK Mutiara, kemudian merauke fosfat, yang ketiga Karate Plus Boroni. Sampai tahun ketiga kita melakukan dengan komposisi pupuk sama, tapi dosis berbeda. Kenapa kita akan menggunakan formula ini? Yang saya bilang tadi adalah supaya batang itu kokoh besar, cabangnya itu besar, bagus. Karena batang yang besar ini itu untuk menopang daripada pertumbuhan tanaman itu sampai dengan nanti di tanaman menghasilkan, durian menghasilkan, buahnya banyak, batangnya itu besar, otomatis dia akan kuat untuk menopang buah durian. Nah itu dia. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara aplikasi dosisnya, menggunakan pupuk apa? Kita lihat penjelasan dari Bapak Catur. Kalau boleh durian juga jangan cepat-cepat berbuah ya, karena tergantung varian tertentu bisa enak, tapi kalau yang durian lebih tua akan lebih enak dia ya. Nah ini untuk tanaman belum menghasilkan antara 1 sampai 3 tahun, apa yang harus kita lakukan? Mudah saja, ada 6 poin yang harus kita lakukan. Poin pertama adalah pemupukan sekali sebulan dengan perhitungan luas kanopi kali 0,5 dibagi 12 bulan ya. Kalau kita sudah dapatkan, maka 3,14 kali jari-jari kali jari-jari kali 0,5. Kita bagi 12, maka dapat 12 bulan. Dengan campuran 3 bagian NPK Sprinter 20-10-10 atau 3 bagian NPK Mutiara 16 3 kali, dan kita tambahkan 1 bagian Karate Plus Boroni. Ini perpaduan yang bagus untuk menjaga kesuburan tanaman kita. Kemudian poin kedua, kita juga harus menyemprot foliar dengan kandungan 2 minggu sekali ya, dengan dalam larutan 200 liter air, yaitu kandungannya adalah 400 gram Rokemak S, magnesium sulfat,
tambahkan 50 gram Merauke Vitaflex, kemudian tambah 20 gram Merauke Zinc EDTA, kemudian 20 gram Merauke Mikro Mangan EDTA, dan 40 gram Merauke Mikro Besi EDTA FE. Kemudian kita perlu tambahkan 10 gram Merauke Mikro Cooper CU EDTA supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Dan ingat poin ketiga bahwa setiap pemupukan yang ditaburkan di tanah kita perlu kocorkan humic acid yaitu 5 gram per liter ditambah dengan asam amino 5 gram per liter. Kita tergantung saja jumlah airnya berapa. Ya kalau tanaman masih kecil ya 10 liter, kalau tanaman sedang 20 liter, bahkan kalau yang sudah besar kanopinya mungkin 50 liter. Itu adalah komposisi untuk kita mengaplikasikan humic acid dengan asam amino. Aplikasi poin keempat, aplikasi dolomit yaitu dengan perhitungan luas lingkaran kanopi kali 0,2. Kalau sudah kita dapatkan 3,14 kali jari-jari kali 0,2 dalam satuan kilogram per tahun. Ya. Kemudian poin kelima, aplikasikan bahan organik yang sudah difermentasi dengan baik, yaitu luas lingkaran kanopi dikalikan 2. Itu adalah satuannya adalah kilogram per tahun. Dan poin keenam, bagaimana kita menyiram air, kita menggunakan luas lingkaran kanopi dikalikan dengan 5. Jadi itu adalah satuan yang bisa kita lakukan untuk tanaman belum menghasilkan. Untuk poin kedua, kita bisa lakukan yang poin kedua, mikro-mikro ini, kita boleh magnesium sulfat. Ya, magnesium sulfat ini boleh digantikan dengan seri profit, yaitu profit hijau N tinggi, profit merah P tinggi, profit orange K tinggi, dan profit masih adalah P dengan K tinggi. Ini adalah semua langkah kita. Ya, selain kita juga harus mengendalikan hama penyakit dan menggunakan bibit yang bagus, ini adalah bagaimana agri input supaya kita bisa mendapatkan tanaman durian kita dengan tumbuh dengan sehat dan baik. Selamat mencoba. Dia penjelasan dari Bapak Catur Dian Mirza tentang bagaimana konsep pemupukan durian di tanaman TBM. Yuk kita ikutin, semoga tanaman TBM durian ini nanti kokoh, batangnya besar, cabangnya besar, dan tersusun rapi kalau kita melakukan perawatan dari pemupukan, dari pembersihan lahan, kemudian dari fase pemangkasan bentuk cabang. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Agri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.